Filipi 2 ayat yang keempat berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam berdagang, jangan hanya fokus mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Jangan jadi teman hanya untuk keuntungan. Artinya gini, jangan cari orang hanya karena kita butuh aja. Fokus kepada kepentingan pelanggan juga. Jangan hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Orang berdagang nggak mungkin nggak cari untung. Tapi bagaimana ketika kita berdagang, kita pakai cara-cara yang juga menguntungkan pelanggan. Gimana caranya? Berusahalah memahami kebutuhan dan kemampuan orang. Bukan hanya seberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Saya kasih contoh. Ketika kita beli asuransi, sebenarnya agen asuransi yang lebih mengerti produk yang paling kita butuhkan itu seperti apa, yang sesuai dengan budget kita, kemampuan kita untuk membayar setiap bulannya, tapi dengan keuntungan yang maksimal, benefit yang maksimal untuk kita. Agen asuransi pasti mengerti. Tapi seringkali agen asuransi tidak jujur. Mereka membuat polis yang lebih menguntungkan untuk mereka, bukan menguntungkan klien mereka. Kadang-kadang orang melupakan bahwa mengutamakan hubungan sebenarnya merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan dari hubungan. Nilai kepercayaan adalah modal. Kadang demi cepat kaya, orang nipu kanan kiri. Padahal nilai kepercayaan yang akan membuat hubungan yang langgeng dan kita dicari oleh banyak orang. Ingat, ada the power of recommendation. Amsal 21 ayat 6 bilang gini, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Jangan ingin kaya tapi bohongin orang. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amsal 20 ayat 21. Kita berpikir, nggak apa-apa deh, gua ngibulin orang, yang penting untungnya gede nih, sekali gebuk untungnya gede. Dengar baik saudara, keuntungan besar yang diperoleh satu kali tidak sebanding dengan keuntungan kecil yang berkelanjutan. Jangan ingin cepat kaya lalu kita nipu orang. Kita pikir gak apa-apa deh, belum tentu dia balik lagi ke toko saya. Untung yang gede satu kali nipu orang. Salah besar. Keuntungan besar yang diperoleh satu kali itu gak sebanding dengan keuntungan kecil yang berkelanjutan. Pegang prinsip kita harus selalu jaga hubungan, karena kita gak tahu bagaimana ke depan. Orang yang bisa dipercaya itu pasti dicari orang. Harta yang didapat dari merugikan orang lain itu tidak halal. Jangan pernah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Pastikan kita bisa dipercaya sama orang. Bagaimana kunci membangun kepercayaan? Baiklah kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Jangan baik cuma sama orang kaya doang. Kebanyakan orang baik sama orang ketika butuh saja. Pernah mengalami ketika Anda cuma dicari karena temanmu punya kepentingan? Dengar baik. Baiklah kepada semua orang. Amsal 22 ayat 1 berkata gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita harus mempertahankan nama baik. Jangan sampai kita nipu orang. Karena satu kali kita nipu orang, ke depan kita nggak akan dipercaya lagi. Dan ketika suatu hari kita ketemu dengan orang ini, dia bisa cerita sama orang lain lagi. Kemudian akan lebih banyak orang lagi yang tidak akan mempercayai kita. Di kedepan hari kita bisa kehilangan banyak kesempatan, opportunity, hanya gara-gara kita buat satu kali kesalahan. Jaga nama baik. Kenapa firman Tuhan katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar? Karena nama baik yang akan membuat kita kemudian dipercaya orang dan mendapatkan proyek-proyek yang jauh lebih besar lagi ke depan, karena orang merasa aman dengan kita. Kalau orang percaya sama kita, orang akan beli tanpa mikir, karena mereka percaya. Bagaimana kita belajar baik kepada semua orang? Jangan hanya ketika kita butuh aja. Ketika teman kita lapar, kasih dia makan. Ketika ada orang susah, bantulah. Hidup ini tabur tuai, kata firman Tuhan. Baiklah sama semua orang. Jangan cuma sama orang kaya aja. Jangan baik sama orang hanya ketika kita butuh aja. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.